Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan dan nafas pada detik ini. Sampai detik ini kita masih bisa berkumpul dalam video ini. Oke, yang terhormat Abi Hanif dan Imida selaku pengasuh Pondok Pesantren Super Kamlar Banifida, dan yang terhormat pula untuk jajaran guru MA Lore Banifida dan MTS Lore Banifida, dan jajaran para pengurus pula Pondok Pesantren Super Kamlar Banifida, dan untuk teman-teman saya yang berbahagia. Oke, perkenalkan, nama saya Ainur Isma, saya dari kelas 12 MA Lore Banifida. Pada malam hari ini saya berdiri di sini untuk mempresentasikan peta imajinasi saya yang menjelaskan tentang pelajaran sejarah yang di sini berjudul adalah kehidupan masyarakat di prasejarah, di zaman prasejarah. Tuh. Nah, jadi di sini itu ada terbagi menjadi 5. Yang pertama itu ada food gathering. Food gathering itu jadi pada zaman ini itu bersamaan dengan zaman Batu Tua dan juga zaman Batu Tengah atau biasanya disebut dengan Mesolitikum. Nah, jadi ciri-ciri dari food gathering ini, yang pertama, jadi kebanyakan jadi pada zaman itu masyarakat itu cara mendapatkan makanannya itu dengan cara berburu dan mengumpulkan makanan. Jadi biasanya berburu hewan-hewan itu kemudian dikumpulkan baru dibuat hidup mereka. Terus dengan cara nomaden. Nah, nomaden itu maksudnya hidupnya itu berpindah-pindah, masih belum menetap. Itu. Terus biasanya tempat tinggal mereka itu ada di dalam gua kayak gitu. Itu pada zaman food gathering. Terus yang kedua itu pada zaman food producing. Jadi zaman ini juga dinamakan dengan zaman bercocok tanam. Ya tuh. Nah, food producing ini bersamaan dengan zaman Neolitikum dan Megalitikum. Jadi maksudnya Neolitikum itu nama lainnya adalah zaman Batu Tua, Batu Muda, zaman Batu Muda, dan Megalitikum itu adalah zaman Batu Besar. Betul. Nah, ciri-ciri mereka food producing ini, mereka itu sudah hidupnya sudah menetapkan. Kalau yang tadi kan berpindah-pindah, ini menetap. Dan kemudian ciri-ciri selanjutnya, mereka itu sudah pandai membuat rumah, membuat tempat tinggal mereka sudah bisa lah, makanya mereka itu sudah bisa hidup menetap tuh. Terus yang zaman yang ketiga itu ada zaman perundagian. Maksudnya ini di zaman ini jadi para masyarakat itu sudah membuat alat-alat yang bersumber dari logam tuh, dan dengan cara teknik share perdu itu, pokoknya ya tuh tulisannya itu CIREPERDUE, yaitulah pokoknya. Nah, jadi dengan teknik itu maksudnya itu adalah teknik cetakan. Jadi kayak kita tuh membuat cetakan dulu dari lilin tersebut, kemudian logamnya dilelehkan sampai logamnya cair, kemudian logamnya itu dimasukkan ke dalam cetakan, kemudian baru jadi alat-alat tersebut. Jadi dicetak dulu dari tanah liat. Nah, kemudian pada zaman ini pula tingkat perekonomian mereka itu sudah mencapai tingkat kemakmuran. Jadi bisa dibilang hidup mereka sudah makmur. Karena dan juga di dalam zaman ini mereka tuh sudah mengenal sistem cocok tanam. Jadi mereka tuh sudah bersawah, sudah menanam buat makanan pokok mereka. Terus yang kehidupan yang ketiga itu adalah manusia purba yang ditemukan di Indonesia. Jadi di dalam ditemukannya manusia purba itu, jadi ada para ahli peneliti yang dia itu menemukan manusia purba. Sebenarnya ada banyak. Yang pertama itu ada Eugene Du Bois. Itu adalah peneliti pertama kali yang dia tuh tertarik dalam pencarian manusia purba tuh. Kemudian
Jadi mereka itu juga menemukan kayak tengkorak, kayak rahang, terus ada juga tulang pinggul dan lain-lain. Jadi kayak menemukan tulang-tulang gitu kan. Tuh. Nah, kemudian yang ketiga itu ada jenis-jenis manusia purba. Jadi jenis-jenis manusia purba itu ada 3. Yang pertama itu ada Meganthropus, yang kedua ada Pithecanthropus, yang ketiga ada manusia jenis Homo. Tuh, ada 3 jenis manusia purba. Kemudian yang terakhir itu ada manusia purba yang ditemukan di luar negeri. Jadi yang pertama itu ada namanya Sinanthropus pekinensis. Jadi itu ditemukan di di daerah barat daya sana pada tahun 1927. Kemudian yang kedua ada Homo africanus. Itu ditemukan di Zimbabwe. Ya. Zimbabwe kan? Iya, ditemukan di Zimbabwe. Ya, pokoknya itu. Jadi jenis Homo africanus. Terus yang ketiga itu ada Australopithecus africanus. Jadi itu ditemukan di Jerman pada tahun 1956. Di dalam gua kalau nggak salah. Ditemukan di dalam gua. Terus kalau yang keempat itu ada Homo cro-magnon. Jadi itu ditemukan di Prancis pada tahun 1868. Jadi ditemukan ada 4 jenis manusia purba yang ditemukan di luar Indonesia. Tuh. Nah, jadi kesimpulannya itu kita bisa tahu kehidupan masyarakat yang ada di prasejarah. Kehidupan mereka itu sejak awal sampai ditemukannya fosil-fosil mereka. Tuh. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.